Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Putri Syahrani, NPM 18426 dari kelas C, Program Kekhususan Hukum Perdata, ingin menjelaskan sedikit tentang materi dari mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengertian perbandingan hukum perdata, istilah dari perbandingan hukum perdata sendiri, ruang lingkup, dan contoh konkret yang dimaksud dengan perbandingan hukum perdata. Apa itu perbandingan hukum perdata? Perbandingan hukum perdata sendiri dikenal dengan istilah comparative civil law system, yang dimana comparative itu sendiri merupakan suatu cara atau metode di mana membandingkan suatu sistem hukum atau mencari perbedaan dan persamaan dari sistem hukum tersebut, terutama mencari persamaan dan perbedaan hukum perdata yang ada di dunia. Namun di beberapa literatur memang tidak diketahui secara konkret tentang perbandingan hukum perdata. Namun yang lebih banyak diketahui itu terkait dengan perbandingan hukumnya. Karena perbandingan hukum itu menurut Dr. Sunaryati Hartono itu merupakan suatu metode penyelidikan untuk mengetahui terkait sistem hukum mana yang sama dan apa perbedaannya, seperti itu. Lalu apakah PHP itu adalah merupakan metode atau merupakan ilmu? Sebetulnya PHP sendiri ini bukan termasuk ke dalam cabang ilmu, lebih termasuk ke dalam metode, yaitu cara atau jalan untuk melakukan sesuatu. Karena perbandingan hukum perdata di sini tuh difokuskan untuk menganalisis dan mengkaji terkait perbedaan yang ada dalam sistem hukum perdata di suatu negara. Sunarti Hartono mengemukakan dalam bukunya itu di samping sebagai metode penelitian, perbandingan hukum juga dapat dipandang suatu metode pendidikan hukum. Jadi dengan menggunakan metode pendidikan perbandingan hukum dapat menjelaskan mengapa dari berbagai macam sistem hukum itu masih juga mungkin menemukan persamaan. Lalu hal-hal apa saja yang menyebabkan persamaan atau perbedaan dalam dua sistem hukum yang berlainan. Jadi dapat ditarik kesimpulan atau dikemukakan sebuah pengertian dari perbandingan hukum perdata ini atau comparative civil law system, yaitu sebuah metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antar sistem hukum antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Ruang lingkup kajian perbandingan hukum perdata sendiri itu kajiannya itu difokuskan kepada perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara dan kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Jika dikerucutkan, objek kajian dari perbandingan hukum perdata ini seperti untuk mengetahui tentang sistematika hukum perdata, kapasitas hukum, domisili, catatan sipil, hukum keluarga, hukum jaminan, hukum kontrak, dan hukum waris. Setelah mengetahui kan bahwa perbandingan hukum perdata ini kan difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis perbedaan dan persamaan. Pasti dalam mengkaji dan menganalisis kan memiliki fungsi dan tujuan. Maka fungsi dan tujuan PHP sendiri ada beberapa, yaitu pertama untuk fungsi. Fungsi sendiri untuk memperbaiki sistem hukum nasional, membuat dan membangun hukum nasional sebagai alat pembelajaran
alat harmonisasi hukum, dan alat untuk mencapai tujuan hukum. Lalu tujuannya ini diambil dari pendapat Profesor Subekti, yang dimana mengetahui perbedaan-perbedaan sistem hukum, latar belakang dari sistem hukum tersebut, sebab adanya persamaan-persamaannya. Setelah mengetahui fungsi dan tujuannya itu kan berarti dalam perbandingan hukum perdata itu akan memberikan kegunaan secara khusus atau manfaat, setidaknya manfaat dalam mempelajari perbandingan hukum perdata itu ada. Pertama itu ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri ini adalah keuntungan yang berkaitan dengan nantinya terkait perkembangan teori, khususnya teori-teori hukum perdata. Lalu untuk manfaat praktisnya, ini nanti terkait dengan berkaitan dengan prakteknya, praktek dari pelaksanaan nyata dari teori yang ada. Contoh konkret dari manfaat praktis sendiri ini yaitu dalam rangka penyusunan, terutama penyusunan kitab undang-undang hukum perdata, yang dimana bahwa kitab undang-undang hukum perdata kita ini tuh masih memakai bekas dari zaman Belanda, padahal negara Belandanya sendiri pun sudah memiliki kitab undang-undang hukum perdata yang lebih baru. Jadi dari mempelajari PHP ini tuh setidaknya ada menjadi rujukan atau ide untuk melakukan penyusunan rancangan KUH Perdata nasional. Yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait perbandingan cara berpikir dari sistem hukum civil law, common law, dan Islamic law. Civil law sendiri itu merupakan sistem hukum yang karakter berpikirnya itu dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa kontinental, yang dimana sistem hukumnya itu menggunakan kitab undang-undang dan undang-undang sebagai sumber hukum yang utama. Jadi sistem hukum civil law ini tuh lebih anti formalisme, yaitu dengan memberikan suatu wadah di mana substansi akan berbentuk terbuka ujung. Maksudnya substansi itu yang akan membentuk aturan-aturan hukum sebagai produk legislasi. Untuk sistem hukum common law sendiri, model berpikirnya pun sedikit berbeda, sangat berbeda dengan sistem hukum civil law, karena model berpikirnya itu lebih pendekatan konkret kepada putusan di pengadilan atau lebih menengahkan di dalam pengadilan. Jadi jika ada suatu perkara, model pendekatan atau cara berpikir para praktisi hukum itu melihat dari kasus-kasus dahulu. Jadi para lawyer itu dituntut untuk mengerti terkait kasus-kasus yang telah terjadi di masa lalu. Maka dari itu, common law sendiri disebut sebagai formalisme, yaitu menginduk pada pola pikir yang masih relatif primitif. Sedangkan untuk Islamic law dipengaruhi oleh pemikiran ahli fikih dalam menentukan hukum atau untuk memecahkan suatu masalah. Untuk contoh konkret terkait perbandingan hukum perdata, bisa diambil dari objek kajian terkait hukum kontrak. Indonesia tidak yang menganut sistem hukum civil law tidak mengenal yang namanya istilah kontrak, tapi Indonesia lebih mengenal dengan istilah perikatan. Lalu untuk syarat-syaratnya tidak jauh berbeda dengan sistem hukum di common law seperti di Inggris dan di Amerika. Yang hanya yang membedakan di antara Indonesia dengan Inggris atau negara-negara di common law, yaitu terkait prakontrak. Indonesia tidak mengenal yang namanya adanya prakontrak, tapi
dilihat saat terjadi kesepakatan para pihak. Namun di sistem common law atau di sistem hukum Inggris, sistem hukum perdata Inggris, mengenal yang namanya terkait penawaran dan penerimaan, yaitu offer atau acceptance. Tetapi untuk berakhirnya kontrak, Indonesia cukup memiliki banyak perbedaan dengan sistem common law, terutama negara Inggris, Amerika sangat berbeda sekali. Hanya ada beberapa yang sama. Seperti di Inggris kan diketahui untuk berakhirnya kontrak itu ada discharging by performance, discharging by agreement, discharging by frustration, discharging by breach. Nah, di sini yang sama istilahnya dengan Indonesia itu discharging by performance, yang dimana berakhir kontrak itu eh, di mana kedua belah pihak itu telah melaksanakan prestasinya. Ini sama saja dengan di Indonesia dengan istilah pembayaran. Sekian pemaparan terkait materi perbandingan hukum perdata. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.